Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du, salatan wa salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ida Royani dari Sekolah Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya dalam kesempatan hari ini akan menerangkan tentang teknologi ruang kelas mempersempit kesenjangan pendidikan di negara berkembang. Menurut Seymour Papert, seorang ilmuwan teknologi dan visioner pendidikan, menyadari bahwa perangkat elektronik yang terhubung dapat meningkatkan pengalaman pendidikan siswa, bahkan bagi mereka yang menghadapi kemiskinan dan isolasi grafis. Sebelum bergabung dengan MIT pada tahun 1963, Papert bekerja dengan Jean Piaget. Nah, beliau adalah psikolog perkembangan anak Swiss. Papert akhirnya menggabungkan pengalamannya awal dengan Piaget dengan penelitian di MIT untuk merumuskan ide tentang potensi efek komputer pada pendidikan masa anak-anak. Nah, setelah itu, Papert berpikir bahwa solusi teknologi semacam ini dapat mengurangi beberapa efek buruk dari kemiskinan dan isolasi yang dialami oleh banyak siswa di Kenya dan di tempat lainnya di dunia. Apa perspektif tata kelola tentang masalah ini dan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu? Nah, di sini dalam bahasa studi pemerintahan, beberapa bagian di Kenya termasuk pemukiman kumuh besar di Nairobi. Nah, tempat ini adalah termasuk pemukiman yang kumuh di wilayah negara bagian yang terbatas. Nah, tempat negara yang gagal menyediakan barang kolektif yang dasar. Kemudian termasuk keamanannya, infrastruktur air dan sanitasi, dan dalam hal ini pendidikan dasar. Sementara itu, di Kenya, Papert menunjukkan cara menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki beberapa efek dari situs kenegaraan yang terbatas. Terus selanjutnya, perangkat elektronik seluler yang dibawa ke siswa di sekolah yang jauh atau sangat tertinggal menawarkan akses kepada guru dan siswa ke alat pembelajaran dan konten pendidikan yang tidak dapat terjangkau. Untuk selanjutnya, sebuah studi tahun 2011 yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Harvard dan MIT mencatat bahwa teknologi seperti instruksi dan bantuan komputer atau instruksi dengan bantuan telepon seluler dapat meningkatkan pembelajaran siswa di pedesaan dan daerah tertinggal lainnya. Sehingga beberapa penelitian lain telah mencapai kesimpulan yang serupa. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pembelajaran multimedia. Nah, bagaimana menyajikan informasi untuk meningkatkan pembelajaran? Nah, yang pertama ada teori kognitif pembelajaran multimedia. Nah, pembelajaran multimedia menggambarkan pembelajaran melalui penggunaan gambar dan kata-kata. Contohnya, pembelajaran multimedia termasuk menonton presentasi, PowerPoint, kemudian menonton kuliah yang direkam sebelumnya, atau membaca buku teks fisika. Nah, untuk selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip dari multimedia? Nah, prinsip multimedia berfungsi sebagai dasar untuk teori desain media. Nah, asas ini menegaskan bahwa pembelajaran yang lebih dalam terjadi dari kata-kata dan gambar. Nah, daripada hanya dari kata-kata. Namun, menambahkan gambar atau grafik kata-kata tidak menjamin tingkat pembelajaran yang lebih dalam. Nah, konten pembelajaran multimedia ini lebih cenderung menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, jika konten dikembangkan dengan asumsi dari ilmu kognitif
Nah, selanjutnya seperti apa asumsinya, asumsi proses dan aktifnya. Nah, pembelajaran aktif memerlukan pelaksanaan serangkaian proses kognitif yang terkoordinasi selama pembelajaran. Kemudian asumsi ganda, saluran atau untuk visual gambarnya, dan satu untuk memproses auditori atau verbalnya. Selanjutnya ada asumsi kapasitas terbatas. Nah, setiap saluran memiliki kapasitas proses yang terbatas. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya, mengapa saya harus menggunakan teori desain multimedia? Yang pertama ada memori kerja. Memori kerja adalah bagian dari memori yang memproses informasi secara sadar. Nah, memori kerja saat terbatas, nah dilihat dari memori dalam pembelajaran. Kemudian karena banyak konten pembelajaran yang disajikan kepada mahasiswa adalah novel, fakultas harus mengingatkan keterbatasan memori kerja. Nah, ketika mereka merancang bahan ajarnya. Nah, kemudian pembelajaran yang dikembangkan dengan pertimbangan keterbatasan memori kerja siswa lebih mungkin efektif daripada pembelajaran yang dikembangkan. Nah, misalnya jika memberi siswa petunjuk tertulis, nah untuk kegiatan kelompok kecil daripada hanya menyatakan petunjuk satu kali. Nah, siswa tidak perlu mengingat petunjuk saat mereka bekerja. Kemudian ada beban kognitif. Nah, beban salah satu masalah yang bisa muncul ketika kata-kata dan gambar disajikan bersamaan adalah situasi yang disebut kelebihan kognitif. Nah, dalam skenario ini, permintaan pemrosesan yang terkait dengan tugas belajar melebihi kapasitas pemrosesan kognitif pelajar. Kemudian ada 3 jenis beban kognitif. Yang pertama ada asing, intrinsik, dan erat. Nah, desain instruksional yang buruk dapat meningkatkan masing-masing ini. Nah, yang pertama ada kognitif juga yang luar biasa. Jenis beban kognitif ini terjadi ketika siswa meminta menggunakan memori kerjanya. Nah, untuk tugas-tugas selain menggunakan tujuan pembelajaran utamanya. Nah, desain seperti ini gagal untuk mengarahkan sumber daya memori yang berfungsi dan konstruksi skema dan otomatis. Dari contoh di atas tadi bahwa siswa harus menggunakan memori kerja untuk mengingat instruksi, kemudian untuk kegiatan kelompok yang kecilnya tadi. Nah, daripada berfokus pada konsep kunci yang baru saja diajarkan oleh fakultas tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada beban kognitif intrinsik. Ya, jadi jenis beban kognitif ini dihasilkan dari komplikasi yang melekat pada informasi yang harus diproses. Nah, misalnya memahami persamaan kompleks yang menyertakan simbol Yunani. Kemudian berarti siswa harus mengingat dan melacak makna matematisnya dan dari setiap simbol yang dilacak tadi. Kemudian, desain instruksional tidak dapat menghilangkan beban intrinsiknya. Nah, tetapi pengajar harus menyadari bahwa mereka memiliki banyak keterampilan dan konsep yang otomatis yang harus dipahami dan diproses oleh siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya beban kognitif German ya. Jenis beban kognitif ini dihasilkan dari pembelajaran yang berusaha, yang mengarah ke produksi skema dan otomatisasi ya. Kemudian mengarahkan ke produksi skema kemudian dengan beban intriksi ini merupakan pekerjaan inherent yang terlibat dalam tugasnya. Sedangkan beban kognitif erat itu adalah pekerjaan yang terlibat dalam pembelajaran dari tugas tersebut. Nah, misalnya seperti soal perkalian memiliki beban intrinsik yang sama untuk siswa kelas 5 dan seorang guru, tetapi beban kognitif yang lebih erat untuk siswa muda yang sedang belajar. Prinsip pembelajaran multimedia.
Nah, untuk selanjutnya yang perlu Anda ketahui untuk membuat video terbaik untuk pembelajaran dengan mengikuti dua prinsip Myers. Yang pertama ada prinsip koherensi. Nah, di mana orang belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, dan suara asing dikecualikan daripada dimasukkan. Untuk selanjutnya, prinsip pemberian sinyal. Nah, orang belajar lebih baik ketika isyarat yang menyoroti pengorganisasian materi penting ditambahkan. Prinsip yang ketiga, prinsip redundansi. Nah, orang belajar lebih baik dari grafik dan narasi daripada dari grafik. Nah, narasi dan teks di layar. Untuk selanjutnya, prinsip keempat, prinsip kedekatan spasial. Nah, orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar sesuai, disajikan dekat daripada jauh dari satu sama lain pada halaman atau layar. Prinsip yang kelima, prinsip kedekatan temporal. Nah, orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai disajikan secara bersamaan daripada berurutan. Prinsip yang keenam adalah prinsip segmentasi. Nah, orang belajar lebih baik dari pelajaran multimedia yang disajikan dalam segmen yang serbaguna daripada sebagian unit berkelanjutan. Yang ketujuh, prinsip pra-pelatihan. Nah, orang belajar lebih baik dari pelajaran multimedia dari ketika mereka mengetahui nama dan karakteristik dan juga konsep utama. Yang kedelapan, prinsip modalitas. Nah, orang belajar lebih baik dari grafik dan narasi daripada animasi dan teks pada layar. Untuk yang kesembilan, prinsip multimedia. Nah, orang belajar lebih baik dari grafik, dari kata-kata dan gambar daripada kata-kata saja. Kemudian yang ke-10, prinsip personalisasi. Nah, orang belajar lebih baik dari kata-kata gambar atau dari kata-kata dalam gaya percakapan daripada gaya-gaya formal. Selanjutnya prinsip yang ke-11, prinsip suara. Orang belajar lebih baik ketika narasi dalam pelajaran multimedia diucapkan dengan suara manusia yang bersahabat daripada suara mesin. Yang terakhir, yang ke-12, prinsip gambar. Nah, orang tidak selalu belajar lebih baik dari pelajaran multimedia saat gambar pembicara ditambahkan ke layar. Demikianlah Bapak Ibu sekalian presentasi yang sudah kami paparkan tentang teknologi ruang kelas mempersempit kesenjangan pendidikan di negara berkembang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa yakum ajmain. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.